wabarakatuh, Pak Rashidi. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, panjatkan bersyukur kehadiran Allah SWT atas perkenan dan ridhonya juala pada pagi hari ini, tanggal 6 April 2022. Saya diundang oleh fraksi PD Perjuangan untuk berwawancara sejenak ya perihal zakat dalam rangka Ramadan ini. Salawat dan salam tersampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya sebelum menjelaskan mengenai zakat, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Rashidi Hayy selaku Ketua Baitul Muslimin Provinsi DKI Jakarta. Di mana Baitul Muslimin itu adalah fungsinya atau visinya adalah memberikan kesan kepada bangsa ini bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah religius, pluralis, dan nasionalis. Kemudian apa yang kami lakukan di dalam Baitul Muslimin itu antara lain, kami setiap hari Rabu dan hari Jumat itu melaksanakan sistem pengajian Al-Barqi, di mana kami sudah menamatkan sekitar 650 orang yang mengajinya itu tempo 8 jam. 8 jam bisa mengaji. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kita yang mendengar ini yang belum bisa mengaji, maka kami persilakan untuk datang ke Tebet Raya nomor 46 dalam bentuk gratis tanpa bayar sama sekali. Kemudian yang kedua, perkenalan kami adalah saya selaku anggota DPRD DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua Komisi C yang membidangi keuangan dan anggaran. Terima kasih atas perkenalannya Pak Rashidi. Dan terima kasih atas info terkait BAMUSI. Jadi BAMUSI itu organisasi sayap ya Pak? Iya. Jadi Baitul Muslimin Provinsi DKI Jakarta itu bagian daripada BAMUSI Indonesia yang merupakan satu sayap partai PD Perjuangan dan didirikan sejak tahun 2008. Khusus DKI Jakarta 1 April 2008. Kita lanjutkan pertanyaan ya Pak ya. Baik. Bisa dijelaskan Pak apa itu zakat? Iya. Kalau zakat itu sebenarnya pembersihan diri itu sebenarnya. Jadi zakat itu ada dibagi dua sebenarnya. Yang pertama itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Jadi kalau zakat fitrah itu semua orang, baik itu dalam bentuk bayi segala macam, itu harus diperhitungkan. Setiap bulan Ramadan itu dia harus membayar itu. Kalau mereka tidak membayar itu, maka dia tidak fitrah, tidak kembali. Dan kemudian juga yang kedua, kalau kita membayar zakat fitrah itu tidak boleh setelah dilaksanakan setelah kita melakukan sholat Id. Kalau itu sudah dilaksanakan membayarnya setelah sholat Id, maka itu hanya sedekah saja. Maka itu harus dibayarkan sebelum dilakukan sholat Id. Jadi jenis zakat itu ada fitrah dan mal. Dan fitrah dan mal. Kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat khusus untuk orang-orang yang berada. Di mana orang-orang yang berada itu harus dalam rangka membersihkan dirinya karena dia mempunyai harta yang banyak, emas yang banyak, madu yang banyak, kemudian sawah yang banyak. Mereka harus membayar itu. Mampu. Dan itu pun harus sesuai dengan nasabnya. Nasab dan juga harus sesuai dengan haulnya. Artinya kalau sudah 1 tahun baru dia bayar. Pada umumnya kalau di Indonesia ini khususnya karena kita negara Muslim, biasanya itu mereka akan membayar zakat mal itu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Jadi begitu akhir Ramadan mereka akan membayar itu, menghitung sendiri-sendiri. Itu momennya pas banget ya. Pas sekali. Sehingga kalau misalnya zakat mal itu misalnya Mbak punya emas lebih dari 85 gram. Tapi kalau di bawah 85 gram itu belum dikenakan. Tapi begitu dia 85 gram, 86 gram, kita harus membayar itu 2,5% dari itu. Kemudian dikalikan dengan berapa harga emas itu dalam 1 gram, kemudian diambil 2,5% dari itu. Kalau misalnya orang mempunyai uang banyak, anggaplah misalnya orang-orang kaya lah ya, orang kaya itu misalnya 100 juta atau 1 triliun dan sebagainya. Nah, mereka harus membayar itu 2,5% dari itu.
Jadi 2,5% dari 100 juta itu, nah, itu dia harus keluarkan itu. Sehingga mereka itu, karena itu merupakan apa, pembersihan daripada diri. Lalu untuk potensi zakat itu sendiri gimana? Kalau potensi zakat itu sebenarnya untuk Muslim itu cukup baik ya, cukup besar. Potensinya itu kalau misalnya bangsa kita 85% Islam, maka zakat fitrahnya itu saja berapa? Sekarang kita penduduk kita 270 juta kali 85%, dia harus membayar 2,5 liter, 2,5 kilogram atau 3,5 liter, 3,1 liter. Maka berapa banyak? Nah kemudian kalau zakat malnya juga demikian. Uang orang Indonesia ini banyak sekali. Kalau itu diambil 2,5%, maka berapa banyak yang akan dimanfaatkan oleh negara atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau yang berhak menerimanya, seperti fakir, seperti miskin dan sebagainya. Jadi potensinya itu sebenarnya besar sekali. Kalau untuk keterkaitan zakat untuk pembangunan DKI sendiri gimana? Kalau ini dikelola dengan baik, ya, kalau ini dikelola dengan baik, maka potensi untuk Jakarta itu pasti akan lebih baik. Tapi sekarang ini yang jadi permasalahan, uang yang ada itu, uang yang diberikan oleh masyarakat, apakah itu melalui Basnas atau melalui pemerintah, itu tidak semuanya diberikan. Karena mereka ada satu yang belum mempercayai manajemen yang mengelola itu. Misalnya satu contoh, saya tidak pernah itu membayar kepada siapa. Saya membayarkan sendiri kepada fakir miskin, kepada keluarga saya, kepada tetangga saya, karena saya yakin bahwa ini akan sampai kalau saya bagikan. Tapi kalau melalui orang lain rasanya ada satu wasangka. Mohon maaf ini walaupun kita seuzon ya, tapi ini satu kenyataan. Nah, jadi kalau misalnya potensi zakat mal itu dimanfaatkan dengan baik, saya kira Jakarta tidak akan kekurangan dana untuk itu. Karena masih terus berproses untuk Ya. pembangunan dan sebagainya gitu ya. Salah satu contoh, saya 17 tahun menjadi ketua RT. Setiap tahun itu ada edaran dari gubernur kepala daerah DKI Jakarta untuk membayar zakat. Tidak ada yang bayar. Yang hanya bayar itu satu RT itu satu orang. Paling ketua RT-nya 200.000. Coba ingat. Kalau rumahnya 40 atau 80, siapa yang bayar? Nggak ada. Mereka membayar kepada orang lain, ke keluarganya dan sebagainya. Artinya potensi ini tidak masuk kepada DKI Jakarta. Jadi pada kesempatan yang baik ini menurut saya ini yang perlu kita kita sampaikan kepada masyarakat, dan kita juga sampaikan kepada manajemen yang mengelola ini, baik pemerintah daerah DKI Jakarta maupun BAS dan sebagainya, supaya kepercayaan masyarakat itu sangat tinggi dan sangat positif. Saya pikir itu. Masih harus diusahakan betul Pak. Saya pikir itu yang harus terus menerus, to be continue. Tidak boleh kita stop. Terima kasih Pak Rashidi. Kira-kira ada penutupan Pak dari Bapak untuk masyarakat DKI Jakarta membeli zakat, Ya, dan baik. juga untuk Badan Zakat Nasional Baik. dan sebagainya. Saya kira penutupan dari kami adalah bahwa potensi zakat di DKI Jakarta itu sangat besar. Tapi masyarakat kita sendiri masih banyak yang miskin. Siogianya antara dua ini tidak boleh bertabrakan. Jadi kalau potensinya sama dengan supply and demand, kalau supply-nya besar, demand-nya juga permintaannya besar, maka dia akan baik. Tapi sekarang ini satu kenyataan bahwa masyarakat kita masih banyak yang miskin dan sebagainya. Karena uangnya kita ini tidak masuk ke dalam yang pengelolaan itu. Sehingga kita tidak tahu mau kemana arahnya ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya pikir saya selaku Ketua Baitul Muslimin Provinsi DKI Jakarta mengajak kita semua untuk bersama-sama. Yang pertama itu artinya memberikan satu kepercayaan kepada baik pengelolanya, apakah itu namanya Basnas, apakah itu pemerintah DKI Jakarta, untuk mengelola ini dengan baik sehingga kita merasa percaya kepada mereka, dan semua uang kita ini kita masukkan ke sana dan bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan
kesejahteraan daripada masyarakat DKI Jakarta khususnya. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Rashidi atas kesempatannya di Tanjidor. Dan ini bagus sekali untuk kita semua untuk mendapatkan informasi zakat dari Bapak langsung sebagai Ketua Bamusi di DKI Jakarta. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.